Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Yunda Nureisa, NIM 114180013 dari Sistem Informasi Lingkungan dan Penginderaan Jauh kelas B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem penginderaan jauh. Pertama, definisinya adalah pengambilan atau pengukuran data atau informasi mengenai sifat dari sebuah fenomena, objek, atau benda dengan menggunakan sebuah alat perekam tanpa berhubungan langsung dengan bahan studi. Lalu ini ada 4 komponen dasar dari sistem PJ adalah target, sumber energi, terus alur transmisi, dan sensor. Komponen dalam sistem ini bekerja bersama untuk mengukur dan mencatat informasi mengenai target tanpa menyentuh objek tersebut. Nah, lalu sumber energi yang menyinari atau memancarkan energi elektromagnetik pada target mutlak diperlukan. Lalu ini PJ itu untuk lingkungan hidup adalah penelitian mengenai interaksi antara sistem alam di bumi menggunakan teknologi PJ. Beberapa keuntungan menggunakan teknik PJ adalah dalam hal ini adalah lebih luasnya ruang lingkup yang bisa dipelajari, lalu lebih seringnya sesuatu fenomena bisa diamati, lalu dimungkinkannya penelitian di tempat-tempat yang susah atau berbahaya untuk dijangkau manusia, seperti daerah kutub, kebakaran hutan, dan serta aktivitas Gunung Merapi. Lalu ada beberapa resolusi di penginderaan jauh, yaitu pertama resolusi sensor, yaitu rancangan dan penempatan sebuah sensor terutama ditentukan oleh karakteristik khusus dari target yang ingin dipelajari dan informasi yang diinginkan dari target tersebut. Setiap aplikasi PJ mempunyai kebutuhan khusus mengenai luas cakupan area, frekuensi pengukuran, dan tipe energi yang akan dideteksi. Lalu ada resolusi spasial, yaitu menunjukkan level dari detail yang ditangkap oleh sensor. Semakin detail sebuah studi, semakin tinggi resolusi spasial yang diperlukan. Sebagai ilustrasi, pemetaan penggunaan lahan memerlukan resolusi spasial lebih tinggi daripada sistem pengamatan cuaca berskala besar. Lalu kemudian ada resolusi spektral, yaitu menunjukkan lebar kisaran dari masing-masing band spektral yang diukur oleh sensor. Untuk mendeteksi kerusakan tanaman, dibutuhkan sensor dengan kisaran band yang sempit pada bagian merah. Lalu ada resolusi temporal, yaitu menunjukkan interval waktu antara pengukuran. Untuk memonitor perkembangan badai, diperlukan pengukuran setiap beberapa menit. Produksi tanaman membutuhkan pengukuran setiap musim, sedangkan pemetaan geologi hanya membutuhkan sekali pengukuran. Lalu ini ada penggunaan penginderaan jauh atau infrared itu mempunyai keunggulan dalam menyajikan informasi ke ruangan terkait dengan kenampakan fisik dari suatu wilayah, sehingga menguntungkan dalam melakukan penelitian wilayah. Lanjut, ini ada contoh kasusnya, misalnya aplikasi PJ atau penginderaan jauh dapat diterapkan bersama dengan sistem informasi geografis atau GIS untuk penelitian pemetaan tata guna lahan, ini dalam hal pengukuran, pemetaan, dan pemantauan. Berdasarkan integrasi Inderaja dan SIG, setiap jenis penggunaan lahan dapat diketahui persebarannya secara spasial dan dihitung luasannya, sehingga dapat dilakukan analisis spasial serta dapat dipetakan. Integrasi Inderaja dan SIG ini akan menghasilkan informasi yang cukup baik serta efisien baik dari segi waktu maupun biaya, sehingga dapat mempermudah dalam melakukan perencanaan dan pengambilan keputusan. Nah, identifikasi penggunaan lahan kawasan Puspiptek mendukung analisis dispersi untuk mengetahui dampak RDE terhadap penggunaan lahan kawasan tersebut. Nah, terus analisis yang digunakan di lahan ini tuh radius 300 meter, 500 meter, 1000 meter, 2000 meter, 3000 meter, 4000 meter, dan 5000 meter. Pembagian radius tersebut dilakukan untuk mengetahui karakteristik pemanfaatan lahan sehingga dapat dibuat strategi mitigasi apabila terjadi dampak dari RDE. Nah, ini contohnya seperti ini. Di yang sebelah kiri itu ada radius 2000, 3000 hingga 4000. Lalu yang di sebelah kanan ini radius dari 300, 500 hingga 1000. Jadi bisa dilihat perbedaannya. Untuk yang radius 300, 500, dan 1000 ini, dia lebih mendetail. Nah, makin kecil ukuran radius dalam peta penggunaan lahan, maka semakin detail. Sebaliknya, jika radius semakin jauh, maka detailnya semakin berkurang, namun lebih luas, dan kita bisa melihat luasannya. Penggunaan lahan pada radius 300, 500,
300 hingga 500 meter dan 1 hingga 5 kilometer dan pusat tapak RDE menunjukkan bahwa pemukiman telah mendominasi ruang di wilayah Puspiptek Serpong. Hal ini dilihat dari kondisi pembangunan perumahan, biasanya yang ditunjukkan oleh warna kuning seperti ini. Nah, itu perkembangannya cukup pesat. Perubahan penggunaan lahan tahun 2014 hingga 2015 menunjukkan terjadinya pengalihan fungsi lahan sawah menjadi pemukiman dan industri. Cukup sekian, dan ini adalah sumbernya yang saya ambil dari jurnal aplikasi penginderaan jauh dalam pemetaan penggunaan lahan detail tapak RDE yang di Puspiptek Serpong ditulis oleh Heni Susiati dan Habib Subagio serta dari blog di sini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.